teman-temannya Furi. Ketemu lagi di segmen Tarot Reading Online ya, di mana kalian bisa ikut mendaftar untuk ngobrol langsung dan dibacain ramalannya sama Furi, serta mengajukan 3 pertanyaan. Caranya mudah aja, kalian tinggal isi di kolom komentar keinginan kalian untuk diramal, maka tim YouTube-nya Kak Furi yang bakalan memilih 3 orang yang beruntung setiap minggunya, ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya, yang nggak subscribe nggak boleh join di Tarot Reading Online-nya Furi Harum. Oke, dan kita sekarang akan berkenalan dengan peserta kita yang pertama, ya. Halo. Ya, halo. Halo, ya. Halo Kak Furi. Ya, oke. Silakan perkenalkan diri, nama lengkap, tanggal lahir, serta pertanyaannya apa aja. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sundari Putri, saya dari Medan, tanggal lahir saya 13 Agustus 1993. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana ciri-ciri jodoh saya, Kak? Baik dari segi fisik maupun personalitinya. Dan yang kedua, bagaimana keadaan masa depan saya, terutama dalam hal karir dan finansial. Dan yang ketiga, saya ingin bertanya tentang mimpi saya beberapa hari yang lalu, Kak. Saya bertemu almarhumah ibu saya di sebuah masjid gitu. Jadi kita pakai mukena warna putih. Jadi dia senyum aja gitu. Jadi saya langsung tanya dia gitu, yuk Bu, kita ke surga aja gitu. Dia langsung kaget kan. Kan biasanya kalau mimpi yang biasanya itu kan orang meninggal yang ngajak kita. Ini saya yang bilang dia ke surga gitu. Dia langsung kaget terus balik senyum. Saya bangun dan sampai detik ini saya masih kepikiran masalah mimpi saya. Kira-kira apa ya Kak artinya? Oke. Kalau boleh tahu usaha yang Mbak Sundari kerjakan di bidang apa? Saat ini Pekerjaan? saya kerja di bidang konstruksi sih, tapi sudah selesai proyeknya Kak. Saat ini masih Oh, dirumahkan dulu. Gitu. oke. Ya. Pertanyaan yang pertama ya, ciri-ciri jodohnya. Oke, di sini kartunya yang keluar Sang Biarawati. Jadi itu merupakan sebuah hal yang memang sudah diatur oleh Tuhan dan juga alam. Tapi kalau Kak Furi boleh menerawang sedikit aja, jodohnya laki-laki yang sangat pendiam, agak Introvert. gemuk. Oh, gemuk. Iya, Gemuk. Mbak yang cerewet, tapi nggak gemuk banget ya, agak Oh. gemuk, rambutnya lurus, terus kulitnya Hmm. agak coklat, dan dia orangnya baik banget, pakai kacamata. Oh, kacamata. Iya, kayak gitu sih. Jadi kebalikannya dari Mbak yang agak cerewet, bawel, pengen cepet, ini itu, kalau dia orangnya sangat alon-alon, sangat sabar, kayak gitu, pemikir. Tapi kalau secara finansial sih di atasnya Mbak gitu. Jadi meskipun misalnya nanti Mbak tetap bekerja, ya minimal dia sebetulnya sudah bisa mengcover kebutuhan untuk keluarga gitu sih. Amin. Iya. Oke, nah kalau pertanyaan yang kedua, apakah berarti pekerjaannya di bidang konstruksi ya, ke depannya Iya, iya. seperti apa gitu? Ya, Mm. kalau di sini saya lihat ada the world ya, dunia. Artinya sebetulnya rezekinya bagus-bagus aja. Kalau main di seputaran logam juga oke, Mbak. Jadi bisnis kan kalau konstruksi juga ada logamnya gitu kan. Mm-mm. Atau Mbak misalnya pengen mencoba logam yang lain, misalnya restoran, atau aksesoris, atau handphone, sesuatu yang ada unsur logamnya sedikit, itu juga bisa membuat Mbak sukses gitu. Jadi kalau ke depannya oke, nggak usah terlalu dikhawatirkan, yang penting konsisten dan fokus kepada apa yang dikerjakan, kayak gitu sih. Nah, kalau tentang mimpi ya, yang ketiga, di sini sih kartunya yang keluar kesederhanaan. Jadi disuruh mengembalikan segala sesuatunya kepada semesta. Tetapi biasanya kalau orang bermimpi dengan bertemu dengan seseorang yang sudah meninggal, itu artinya terkadang yang sudah meninggal itu memang minta didoakan oleh kita, atau kita lagi ada beban permasalahan berat sehingga biasanya kita bisa curhat sama beliau, sekarang beliau udah nggak ada, akhirnya kebawa ke mimpi gitu. Ada sebetulnya di dalam lubuk hati yang paling dalam bahwasanya ada beberapa permasalahan yang kayaknya udah nggak kuat buat dihadapi gitu, kayaknya galau, stres gitu, depresi sendiri, tetapi tidak bisa mengungkapkan kepada orang lain sehingga itu terakumulasi dan masuk ke mimpi, seolah-olah inginnya udah deh, hayu kita ke surga aja gitu, seperti itu sebuah langkah yang jauh lebih bahagia. Nah tetapi setelah bangun tidur, Mbak sadar bahwa
lah kenapa saya bilang seperti itu ya, padahal sebenarnya impian, harapan yang dikejar juga di dunia ini masih panjang gitu. Jadi nggak ada kaitannya antara harus ke surga dengan apa yang terjadi saat ini sih. Itu cuma karena beban terlalu banyak, dan di sini kalau saya lihat beban yang paling besar itu apakah masalah jodoh atau masalah pekerjaan, di sini adalah masalah jodoh. Masalah Benar, percintaan yang menjadi beban pikirannya Mbak. benar. Bottom of the deck-nya gitu sih. Jadi ya kalau kalau memang sekarang kerasanya kurang begitu happy, ya nggak usah khawatir ya. Tapi memang laki-laki yang tadi ada gambarannya saya kasih ke Mbak itu memang dia datangnya bukan di tahun-tahun ini. Kayak gitu. Memang alur perjalanannya masih butuh waktu gitu, tapi insya Allah dia baik. Lama ya, Mbak? Lama ya, masih Nggak lama sih, ya? nggak terlalu lama sih, nggak terlalu lama. Paling juga mungkin sekitar 1 tahun lebih lah, 1 tahun setengah. Nggak terlalu lama, karena saya lihat physically mbaknya juga masih seperti ini. Maksudnya nggak terlalu berubah, umurnya terlalu jauh, nggak. Masih kayak begini aja sih. Di Doa tempat aja, kerja, udah. di tempat kerja atau di mana? Di tempat kerja atau? Di tempat kerja sepertinya ketemu, tapi tidak satu Oh, pekerjaan. Iya, hmm. iya. Doa Oke, aja Mbak. mudah-mudahan bisa cepat ketemu ya. Ya, terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Terima kasih Mudah-mudahan banyak. happy dengan jawabannya Furi ya. Happy banget, resonate. Oke, thank you. Thank Ya, you. itu tadi pembicaraan kita dengan Mbak Sundari, peserta kita yang pertama dari Medan, yang lagi galau masalah percintaan ya. Oke, nah kamu di rumah kamu sendiri lagi galau masalah percintaan, nggak apa-apa kalau pengen join live ya di Tarot Reading Online, tinggal memberikan komentar dan yang terpilih akan dipilih 3 orang oleh tim YouTube-nya Furi. Jadi komentarnya yang bagus ya. Oke, kita akan lanjut ke peserta Tarot Reading Online kita yang kedua. Halo. Halo, Iya. Halo Mbak. Silakan halo. perkenalkan dirinya. Perkenalan diri ya. Nama saya Nyoman Anita Kusuma Dewi. Oke. Tanggal lahirnya Denpasar 26 Februari 1996. Di sini mau bertanya tentang jodoh, Terus karir, sama kesehatan. karir. Kalau boleh tahu sekarang pekerjaannya di bidang apa? Sekarang kerja di bidang jasa keuangan, Oh, BPR. jasa kok. Jadi di kantor gitu ya. Uh-uh. Oke. Oke, Mbak. Sekarang jawaban untuk pertanyaan pertama nih buat Mbaknya di Bali. Kartu percintaan, jodohnya gimana? Di sini kartunya yang keluar masa bodoh. Artinya Mbak harus bisa move on dari kehidupan percintaan yang lama ke kehidupan percintaan yang baru. Jadi kalau misalnya nanti ketemu sama orang baru, jangan suka disama-samain sama orang lama gitu, karena mungkin setiap orang kan berbeda. Tapi kalau saya lihat ke depannya apakah ada jodoh lagi, akan ya, tapi mungkin akan menemui kegagalan lagi sebelum akhirnya ketemu dengan yang the last one-nya, ketemu dengan yang sebenarnya gitu. Jadi masih mungkin 1-2 kali gagal lagi, ya nggak apa-apa lah. prosesnya harus sakit hati dulu sebelum akhirnya ketemu yang the last one gitu ya. Tapi kalau dilihat sama Furi, memang the last one-nya bukan orang Bali gitu. Ya, Bukan orang Bali. bukan ya. Nah, biasanya kalau orang Bali rada deg-degan nih kalau dibilang jodohnya bukan orang Bali. Tapi semestinya sih kalau perempuan nggak masalah ya kalau jodohnya bukan orang Bali. Apa harus orang Bali juga? Ya. Iya, jadi dari luar. Terus ini masalah pekerjaan. Ya, di sini akan ada beberapa masalah nih, ada pemanggilan, beberapa masalah, tapi itu adalah masalah-masalah yang lumrah lah, yang biasa dihadapi oleh orang-orang yang memang bekerja gitu. Mungkin agak sedikit bikin kesel, galau dalam beberapa waktu ini ke depan gitu, 6 bulan ke depan, tetapi kemudian bisa diselesaikan dengan baik dan akhirnya malah akan ada sesuatu yang baru yang bagus.
mungkin bisa ada kesempatan untuk bisnis atau proyek baru gitu, peluang baru, ya siapa tahu. Pokoknya permasalahan ini akhirnya akan dapetin sedikit bonus kayak gitu. Nah, kalau untuk masalah kesehatan, agak banyak gangguan kesehatan, terutama di awal-awal 2021 gitu. Mungkin nanti pekerjaannya akan sedikit jauh lebih berat daripada tahun ini. Jadi di sini kartunya sang keadilan, ada banyak sekali nanti gangguan kesehatan ringan ya. Jadi Mbak harus betul-betul bisa menjaga pola makan, istirahat, jangan terlalu stres kayak gitu. Karena sebetulnya intinya dari semuanya ini kalau masalah duniawi oke. Jadi segala harapan dan keinginan itu sebetulnya akan tercapai, terutama dalam masalah keuangan, karena Mbak juga bukan orang yang gampang menyerah gitu. Terutama untuk masalah percintaan memang banyak gagalnya ya, tapi kalau keuangan nggak terlalu lebih lebih menyedihkan percintaannya daripada keuangannya gitu. Kalau saya lihat dari Percintaannya kartu. orang baru atau orang lama? Lalu kenapa? Kenapa Mbak? Percintaannya orang baru atau orang lama? Di sini Yang saya jelas lihat Wani. yang dua kali gagal itu adalah orang lama balik terus akhirnya gagal lagi dan ketemu orang baru tapi gagal. Yang the last one saya pikir itu benar-benar baru karena dia bukan orang Indonesia gitu. Jadi mungkin nanti ada saatnya di mana kamu udah merasa benar-benar hopeless gitu karena selalu gagal, udah merasa bahwa oke, ini kayaknya yang bakalan jadi pendamping, udah diperkenalkan sama semuanya tapi kemudian gagal, hopeless, akhirnya ketemu sama dia yang dari luar, ya ternyata dia adalah one-nya gitu. Jadi ya dinikmati aja lah perjalanannya. Yang penting keuangan oke. Ya kalau keuangan nggak oke kan kita yang stres ya. Kalau percintaan ya bisa lah mulai lagi dengan yang baru. Oke? Ya, terima kasih. Iya, mudah-mudahan cukup happy ya dengan jawabannya ya. Ya, Iya. terima kasih Oke. Kak. Iya, sama-sama. Oke, sekarang kita akan lanjut ke peserta kita yang ketiga atau peserta terakhir ya. Halo. Peserta nomor 3. Halo Halo. Kak Puri. Iya. Iya. Oke. Silakan perkenalan diri dulu, nama lengkap, tanggal lahir, sama pertanyaannya apa aja. Iya Kak. Perkenalkan, nama saya Rila Wulandari. Saya lahir pada tanggal 20 Agustus 2000. Saya mau bertanya, yang pertama, saya kan baru kuliah, baru masuk semester 3. Saya mau minta prediksinya dong Kak, kapan saya tamat atau wisuda dalam tahun berapa gitu Kak. Dan pertanyaan kedua, tentang pekerjaan atau karir yang cocok untuk saya ke depan nantinya. Dan yang ketiga, masalah percintaan saya, Kak. Apakah saya bisa bersama dengan pacar saya atau malah mantan yang balik gitu, Kak. Makasih, Kak. Oke, iya. Kalau boleh tahu kuliahnya jurusan apa? Jurusan kesehatan, Kak, keperawatan gigi. Oh iya, oke. Jurusan kesehatan sebetulnya cukup pas ya dengan kelahirannya. Di sini tapi kartunya rembulan, artinya ada sedikit permasalahan nanti yang menyangkut studi yang bikin sedikit sedih. Mungkin agak ngaret, tapi tetap lulus sih. Jadi misalnya harusnya lulusnya tahun 2022 misalnya, ini ngaret jadi 2023 karena ada beberapa permasalahan yang bersifat teknis gitu. Tapi kamu jangan menyerah karena nanti kamu bisa menyelesaikannya meskipun harus sedikit dulu gitu. Nah, terus yang kedua tadi pertanyaannya apa? Pekerjaan. Pekerjaan atau karir ke depannya, Kak. Oke, pekerjaan dan karir ke depannya kartunya sih sudah cukup mewakili yang sekarang kamu pelajari ya, ada kekuatan, kesabaran yang akan membuahkan hasil gitu. Jadi sebetulnya unsur air seperti pengobatan, kecantikan itu cocok buat kamu gitu.
Jadi unsur air itu adalah unsur yang merubah orang Iya, dari Kak. misalnya tadinya kurang cantik jadi cantik seperti salon atau apa. Nah, kalau misalnya orang sakit jadi sembuh itu udah pas. Jadi kamu tetap stay di bisnis yang ada unsur airnya, pekerjaannya. Jadi ke depannya pas dengan kelahiran kamu, kamu bisa nabung gitu, bisa sukses ke depannya. Tapi untuk masalah Iya, Kak. percintaan dengan pacar yang sekarang, sepertinya hubungannya bakalan kandas. Di sini ada maut. Maut itu artinya bukan meninggal ya, artinya hubungannya kandas dan akan digantikan oleh seseorang yang baru yang kemungkinan besar memang datang dari masa lalu. Kartunya yang keluar kereta kuda. Jadi Iya, Kak. sebetulnya seseorang yang datang dari masa lalu yang kamu itu kayak bingung di antara dua pilihan yang sulit, tetapi nanti ada masanya di mana kamu merasa bahwa ada salah satu sikap dari pacar kamu saat ini yang ternyata keterlaluan dan mungkin itu nanti kamu tahunya di belakang hari gitu sehingga akhirnya memutuskan untuk kembali dengan yang lama gitu sih. Iya, Kak. Ya, Ah, mudah-mudahan kalau untuk cukup ini. kalau itu Kak, Hmm? kalau untuk masalah dengan keluarga gimana ya Kak gitu? Apanya? Calon. Apa yang akan enggak gitu Kak? Keluarga saya gitu Kak. Apakah ada masalah datang lagi gitu Kak? Oke. Kalau dengan keluarga ya, keluarga apakah nantinya ke depan akan ada masalah? Kalau di sini sih kartunya tetap yang berjalan sesuai dengan alur kehidupan. Jadi ke depannya permasalahan akan bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin tahun ini kalau Kak Furi lihat roda kehidupannya lagi agak di bawah. Jadi memang ada permasalahan yang muncul. Sampai dengan pertengahan tahun depan itu perlahan-lahan akhirnya permasalahannya bisa diatasi sehingga ke depannya mudah-mudahan akan jauh lebih baik gitu. Ya. Iya Kak. Oke, mudah-mudahan cukup Ya senang ya Kak, dengan makasih jawabannya Kak. Kak Furi. Iya, sukses terus ya. Yang rajin belajarnya, Iya jangan Kak. galau terus. Iya Oke, Kak. ya. Ya, teman-temannya Furi, itu tadi 3 orang peserta tarot reading online ya. Dan mudah-mudahan sedikit masukan dari Furi bisa memberikan sedikit gambaran kepada mereka apa yang harus dilakukan, usaha apa yang harus diambil, sehingga ke depannya tidak akan menemui kegagalan ataupun kekecewaan lagi. Tetapi sekali lagi, kebenaran itu hanyalah milik Tuhan ya. Jadi Furi hanya memberikan prediksi ya. Dan mohon maaf apabila prediksinya ada yang salah gitu, ada yang tidak resonate gitu kan ya. Oke, jadi buat teman-teman semua itu sesi tarot reading online ini memang khusus ya dilakukan selama kita masa diam di rumah karena meskipun sekarang udah new normal tapi kan COVID masih di mana-mana, yang kena virus juga bertambah banyak gitu. Mudah-mudahan bisa sedikit mengobati kerinduan kalian ya dengan suasana syuting dimensi lain karena sebetulnya ini merupakan pengganti dari dimensi lain. Tetapi nanti kalaupun sudah ada dimensi lain lagi, mudah-mudahan tarot reading online ini tidak akan hilang karena ternyata peminatnya juga lumayan banyak. Dan kalau memang banyak banget, kita bisa adain seminggu 2 kali. Mungkin ya, kamu bisa komentar, apakah kamu setuju kalau tarot reading online ini diadakan seminggu 2 kali, gitu, atau kamu tetap ingin diadakan seminggu 1 kali aja. Oke? Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Kak Furi Harun ya. Dan tonton semua tayangannya, jangan sampai ada yang kelewat ya. Dan share juga untuk teman-temannya yang butuh sedikit pencerahan. Siapa tahu setelah curhat sama Kak Furi, permasalahannya bisa sedikit diatasi ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. See you.